Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya Ahmad Rizky Rifanda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada bagian pertama yaitu saya akan membahas tentang tabung. Apa itu tabung? Kalau kita lihat, banyak ya benda di sekeliling kita yang menyerupai tabung. Contohnya yaitu seperti gambar berikut ini. Kalau kita buat sketsa dua dimensinya seperti ini, tabung memiliki dua sisi datar, yaitu tutup dan alasnya yang berbentuk lingkaran dan satu buah sisi lengkung. Nah, sebenarnya kalau kita buka tabung ini, ternyata bagian tutup dan alasnya tetap lingkaran. Sedangkan bagian melengkungnya tadi ternyata persegi panjang yang digulung mengelilingi keliling lingkarannya. Sehingga tabung dapat kita definisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, gambar tabung yang sudah kita buka ini disebut jaring-jaring tabung. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung, yaitu terdiri atas dua lingkaran dan satu persegi panjang. Jadi luas permukaan tabung yaitu 2πr dikali r plus t. Tapi di sini saya akan jelaskan ya kenapa rumusnya seperti itu. Kita kan sudah tahu kalau tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Maka ketika kita diminta untuk mencari luas permukaan tabung, kita tinggal menjumlahkan dari luas dari kedua lingkaran ditambah luas dari persegi panjang. Nah, karena persegi panjang ini mengelilingi tutup atau alas tabung, maka panjang persegi panjang sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Sedangkan untuk lebar persegi panjang yaitu sama dengan tinggi tabung. Sehingga ketika kita jumlahkan, kan luas dari lingkaran yaitu adalah πr kuadrat. Nah, karena tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran yaitu tutup dan alasnya, maka jadi 2πr kuadrat ditambah luas persegi panjang. Nah, kita fokus ya terlebih dahulu ke luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, karena panjang persegi panjang tadi itu kan sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Sedangkan untuk lebarnya yaitu adalah tinggi tabung yaitu t, sehingga menjadi 2πrt. Jadi kita tinggal menjumlahkan dari luas kedua lingkaran ditambah luas persegi panjang, yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Nah, kita sederhanakan ya, karena di sini sama-sama mengandung 2πr, sehingga kalau kita sederhanakan, rumus dari luas permukaan tabung yaitu 2πr dikali r plus t. Kita lanjut ke volume tabung ya. Volume artinya isi atau kapasitas. Jadi kalau kita diminta untuk mencari volume tabung, berarti kita diminta untuk mencari berapa isi yang bisa ditampung oleh si tabung tersebut. Nah, untuk volume tabung yaitu πr kuadrat T. Nah, saya jelaskan ya mengapa rumusnya demikian. Sebenarnya untuk semua bangun ruang yang bentuk alasnya sudah jelas, kita tentukan volumenya yaitu dengan cara mengalihkan luas alas dikali tinggi. Nah, untuk alas tabung kan berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran dikali tinggi dari tabung tersebut. Nah, untuk luas lingkaran yaitu kan πr kuadrat, sedangkan untuk tinggi tabung itu kita lambangkan dengan T. Jadi, untuk menghitung volume tabung yaitu πr kuadrat T. Selanjutnya, saya akan bahas tentang miskonsepsi pada tabung. Yang pertama, kita sering menggunakan Pi pada rumus luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Nah, sebenarnya Pi itu adalah hasil pembagian keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Maka hasilnya itu 3,142857 dan seterusnya, di mana berbentuk bilangan yang irasional. Jadi 3,14 dan 22/7 itu hanyalah aproksimasi dari nilai yang sebenarnya agar kita mudah dalam menyelesaikan soal. Untuk miskonsepsi yang kedua yaitu
Ingat sebelumnya ya tentang bangun ruang sisi datar, di antaranya yaitu prisma. Nah, pada gambar tersebut ada prisma tegak segi 3, prisma tegak segi 4, prisma tegak segi 5, dan prisma tegak segi 6. Nah, sebenarnya tabung dapat dilihat sebagai prisma tegak dengan alas berbentuk lingkaran dan banyak sisi tegak yang tak berhingga. Nah, seringkali siswa menganggap sisi tegak pada tabung sebagai rusuk tabung, yang sebenarnya itu adalah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Padahal sebenarnya rusuk pada tabung itu ada dua, yaitu berupa lengkungan. Nah, yang menyebabkan miskonsep ini sebenarnya adalah penjelasan guru yang mengenai unsur-unsur tabung yang dominan menggunakan gambar 2 dimensi saja, sehingga siswa melihat di situ sisi tegak pada tabung ada 2, padahal sebenarnya sisi tegak pada tabung itu tak berhingga, dan menganggap bahwa sisi tegak tabung tersebut adalah rusuk tabung, yang sebenarnya hal tersebut adalah salah, karena rusuk pada tabung itu yaitu berupa lengkungan. Untuk miskonsepsi yang ketiga, yaitu kita lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, dalam gambar tersebut ada gambar tabung dan juga ada gambar tabung yang miring. Nah, siswa menganggap bahwasanya tinggi dari tabung tersebut berbeda, sehingga di sini mempengaruhi ketika siswa disuruh membandingkan antara volume tabung miring dengan volume tabung, menganggapnya berbeda. Nah, padahal sebenarnya sama. Nah, untuk tidak membuat siswa miskonsep terhadap kedua gambar tersebut bahwasanya volumenya sama, kita bisa gunakan konsep dari prinsip kavaleri. Nah, caranya yaitu buatlah tumpukan kertas berbentuk lingkaran dengan tiap lembar kertas berjari-jari R. Lalu kita tumpuk lembaran kertas tersebut setinggi T. Setelah itu kita geser bagian atasnya, sehingga yang awalnya berbentuk tabung tegak sekarang menjadi tabung miring. Volume tabung miring diperoleh dengan mengalihkan luas penampang kertas berjari-jari R dengan tinggi tumpukan kertas T. Nah, sehingga volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung, yaitu PR kuadrat T. Nah, dua benda tersebut mempunyai tinggi yang sama, serta luas penampang atau luas potongan yang sama pada setiap tingkatnya, karena jari-jarinya sama. Mudah diterima bahwa kedua benda mempunyai volume yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada bagian bangun ruang sisi lengkung tabung ini. Yang pertama, siswa mengalami kesulitan ketika diperintahkan untuk memberikan dan menunjukkan nama unsur-unsur pada tabung. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam mengingat rumus luas dan volume tabung. Nah, siswa di situ hanya berpatokan pada hafalan saja tanpa mengetahui konsep dasar dari rumus luas dan volume tabung. Hal ini dikarenakan yang pertama, siswa itu tidak pernah tertarik dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, di situ ketika siswa sudah menemukan soal cerita dan melihat gambarnya, siswa itu merasa rumit karena tidak mengetahui konsep dasar rumus luas dan volume tabung. Yang kedua, guru tidak menggunakan alat peraga. Nah, di sini disarankan pada pemecahan atau materi dari bangun ruang sisi lengkung ini disarankan untuk menggunakan alat peraga agar siswa itu lebih tertarik dan juga paham terhadap konsep dasar dari rumus luas dan volume tabung ini. Yang ketiga, metode yang digunakan kurang bervariasi. Jadi, ketika siswa dijelaskan dengan metode yang sama atau tetap, siswa itu akan merasa bosan. Jadi, kesulitan yang dialami siswa yaitu karena metode yang digunakan kurang bervariasi. Dan yang terakhir, siswa sendiri itu tidak memperhatikan penjelasan guru dan ketika menemukan kesulitan saat mengerjakan soal tidak bertanya. Terutama ya pada bagian soal-soal cerita ataupun soal-soal dalam bentuk gambar. Nah, di situ siswa kan sudah merasa rumit seperti itu. Namun siswa itu tidak bertanya kepada guru sehingga tidak terpecahkan dari soal tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas soal-soal sulit pada bagian bangun ruang sisi lengkung tabung ini.
Soal yang pertama yaitu terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm dan tinggi tabung T cm di mana R kurang dari T. Misalkan tabung tersebut memiliki volume V cm pangkat 3 dan luas permukaan tabung itu L cm pangkat 2, apakah mungkin V sama dengan L? Jika ya, tentukan nilai dari 1 per R ditambah 1 per T. Mari kita kerjakan bersama ya. Untuk menyelesaikan dari soal tersebut, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu sebuah tabung berjari-jari R cm dengan tinggi T cm. Kemudian di mana R itu kurang dari T. Volume tabung yaitu sama dengan V cm pangkat 3. Dan untuk luas permukaan tabung sama dengan L cm pangkat 2. Nah, yang ditanyakan di situ adalah apakah mungkin V sama dengan L? Jika ya, tentukan nilai dari 1 per R ditambah 1 per T. Nah, di situ kan terdapat kondisi pada saat V sama dengan L. Jadi kita ingat kembali ya, volume dari tabung yaitu adalah pi R kuadrat T. Dan untuk luas permukaan tabung yaitu 2πr dikali R plus T. Kondisi pada saat volume sama dengan luas permukaan yaitu V sama dengan L, maka kita substitusi nilai dari rumus volume tabung dan luas permukaan tabung yaitu pi R kuadrat T sama dengan 2πr dikali R plus T. Nah, di sini sama-sama mengandung pi R ya, kita sederhanakan menjadi RT sama dengan 2 dikali R plus T. Nah, kemudian kita ubah bentuknya ya menjadi R plus T dibagi RT sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang dibentuklah R per RT plus T per RT sama dengan 1 per 2. Nah, di situ pada bagian pembilang dan penyebut sama-sama mengandung R ya, bisa kita coret. Sehingga hasil dari 1 per T ditambah 1 per R sama dengan 1 per 2. Jadi, mungkin terjadi nilai V sama dengan L, yaitu ketika nilai dari 1 per T ditambah 1 per R sama dengan 1 per 2. Next, selanjutnya kita bahas contoh soal sulit yang kedua ya. Nah, pada contoh soal sulit yang kedua ini ada gambar ya, bisa dilihat. Gambar tersebut merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4 cm. Sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 6 cm. Tinggi dari magnet adalah T sama dengan 10 cm. Tentukan volume dari magnet tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu kita gunakan konsep volume tabung dengan rumus sebagai berikut. Volume tabung yaitu pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, di mana pada soal diketahui bahwa lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4 cm. Lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 6 cm. Dan tinggi dari magnet adalah T sama dengan 10 cm. Jika kita perhatikan, magnet tersebut bolong di tengah, bisa dilihat di gambar ya. Sehingga untuk menentukan volumenya, yaitu dengan cara mengurangi volume magnet dengan lingkaran berukuran besar dengan magnet dengan lingkaran yang berukuran kecil. Sehingga diperoleh untuk volume magnet sama dengan V2 min V1. V2 artinya volume magnet dengan lingkaran berukuran besar dikurangi V1 artinya volume magnet dengan lingkaran berukuran kecil. Sehingga untuk V2 sama dengan pi dikali R2 kuadrat dikali T dikurangi V1 yaitu pi dikali R1 kuadrat dikali T sama dengan hasil dari V2 yaitu 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 10 dikurangi V1 nya yaitu 3,14 dikali 4 kuadrat dikali 10. Nah, hasil dari V2-nya yaitu 1130,4 dikurangi V1-nya yaitu 502,4, yaitu hasilnya 628 cm pangkat 3. Nah, dengan demikian maka diperoleh volume magnet tersebut adalah 628 cm pangkat 3. Lanjut ke contoh soal sulit yang ketiga ya. Untuk contoh soal sulit ketiga yaitu terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm dan tinggi 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm pangkat 3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis dalam berapa detik? Anggap nilai P-nya yaitu 3,14.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis yang diketahui dulu ya, yaitu jari-jari tabung sama dengan 50 cm. Tinggi tabung yaitu 2 meter. Kita rubah ke dalam bentuk cm ya, sehingga tinggi tabung yaitu 200 cm. Dan untuk isi air yaitu 3/4 dari total volume tabung. Dan debit air yang keluar yaitu 50 cm pangkat 3 per detik. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu waktu yang dibutuhkan sampai air dalam tabung habis. Langkah pertama kita cari volume air terlebih dahulu ya. Nah, untuk isi air kan 3/4 dari total volume tabung. Untuk volume tabung yaitu kan PR kuadrat T. Jadi karena isi air itu 3/4 dari total volume tabung, maka volume air yaitu 3/4 dikali PR kuadrat T. Nah, kita tinggal mensubstitusi nilainya ya. Sehingga 3/4 dikali 3,14 dikali 50 dikali 50 dikali 200. Hasilnya yaitu untuk volume airnya 1.177.500 cm pangkat 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita cari waktunya. Nah, untuk rumus waktu kan volume dibagi debit. Nah, untuk volumenya tadi kan 1.177.500 cm pangkat 3 dibagi debitnya 50 cm pangkat 3 per detik. Sehingga hasilnya untuk waktunya yaitu 23.550 detik. Nah, kita rubah ke menit yaitu 392,5 menit. Dan kita bisa juga merubah ke dalam bentuk 6 jam 32 menit 30 detik untuk waktunya. Pada sebelumnya, kita sudah membahas bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama, yaitu tabung. Nah, pada kali ini saya akan membahas bangun ruang sisi lengkung bagian yang kedua, yaitu kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, titik tersebut disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama, yaitu tabung. Masih ingatkah dengan bentuk tabung? Yang khas dari tabung yaitu kan alas sama tutupnya sama-sama berbentuk lingkaran. Nah, kalau kerucut tutupnya ini bukan lingkaran tapi dengan titik saja. Nah, bentuknya seperti ini. Banyak benda di sekeliling kita yang menyerupai kerucut. Contohnya benda-benda yang kayak gini. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar, di mana sisi datar ini berbentuk lingkaran, yaitu alasnya ini. Dan satu sisi lengkung, yaitu bagian selimutnya ini. Nah, untuk titik yang paling atas ini disebut dengan titik puncak dari kerucut. Sebenarnya, kalau kerucut ini kita buka, nah bentuknya seperti ini. Nah, alasnya tetap lingkaran. Dan untuk sisi lengkungnya, ternyata sebuah juring yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. So, kerucut yang sudah kita buka ini merupakan jaring-jaring kerucut ya. Oke, sebelum membahas ke luas permukaan dan volume kerucut, saya akan membahas hal yang sangat penting terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 hal yang sangat berpengaruh nantinya dalam perhitungan luas permukaan dan juga volume dari kerucut, yaitu jari-jari, kemudian tinggi kerucut, dan yang terakhir itu panjang sisi miring dari kerucut. Nah, kalau jari-jari sudah jelas ya, yaitu jarak dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran yang kita lambangkan dengan R. Nah, untuk garis pelukis yaitu jarak dari titik puncak sampai ke salah satu tepi lingkaran yang kita lambangkan dengan S. Sedangkan untuk tinggi kerucut yaitu jarak dari titik puncak kerucut sampai ke titik pusat lingkaran secara tegak lurus. Jadi, kalau kita fokus ke R, T, dan S, terbentuk sketsa segitiga siku-siku. Nah, di sini berlaku teorema Pythagoras ya, sehingga untuk mencari S yaitu adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Dan untuk mencari R atau jari-jari yaitu adalah akar dari S kuadrat min T kuadrat. Dan untuk mencari T atau tinggi dari kerucut ini yaitu adalah akar dari S kuadrat min R kuadrat. Selanjutnya saya akan bahas tentang luas permukaan kerucut.
Luas permukaan kerucut ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusunan dari jaring-jaring kerucut. Nah, kan kita sudah tahu kalau kerucut itu terdiri dari lingkaran dan juga juring. Nah, jadi kita tinggal menjumlahkan dari masing-masing lingkaran dan juga juring tersebut. Nah, sehingga luas permukaan kerucut yaitu jumlahan dari luas lingkaran ditambah luas juring. Nah, untuk lingkaran luasnya kan rumusnya pi r kuadrat, sedangkan untuk luas juring itu adalah pi rs. Sehingga untuk mencari luas permukaan kerucut adalah pi r kuadrat ditambah pi rs. Nah, di situ kan sama-sama mengandung pi r. Sehingga kita bisa tulis untuk rumus dari luas permukaan ini adalah pi r dikali r plus s. Nah, s di sini itu kan berupa garis pelukis, di mana untuk mencari s itu kan akar r kuadrat plus t kuadrat. Sehingga untuk rumus luas permukaan kerucut kita substitusi nilai dari s-nya ini, sehingga rumusnya pi r dikali r plus akar r kuadrat plus t kuadrat. Dengan s yang tadi ya, s-nya akar r kuadrat plus t kuadrat. Saya lanjut ke pembahasan volume kerucut ya. Jadi volume itu kan isi atau kapasitas dari si kerucut itu. Nah, ternyata guys, untuk ukuran tinggi dan alas yang sama, volume tabung itu sama dengan 3 kali lipat dari volume kerucut. Jadi untuk volume kerucut yaitu adalah volume tabung dibagi 3. Sehingga ingat ya, untuk volume tabung itu kan pi r kuadrat T. Sehingga untuk volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi r kuadrat T. Selanjutnya saya akan bahas tentang miskonsepsi pada kerucut. Yang pertama, siswa mengira bahwa rusuk kerucut ada 2, yaitu TA dan TB seperti gambar tersebut. Nah, kenapa siswa mengira seperti itu? Karena pada gambar kerucut biasanya terdiri dari segitiga dan lingkaran. Sehingga siswa beranggapan bahwa kerucut memiliki 2 rusuk, yaitu pada sisi segitiga tersebut. Padahal sebenarnya rusuk pada kerucut itu ada 1, yaitu berupa lengkungan tersebut pada lingkaran. Nah, cara guru untuk menyelesaikan miskonsep ini yaitu adalah guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Coba kalian sebutkan kembali apa definisi dari rusuk. Nah, di sini guru menguatkan kembali definisi rusuk pada bangun ruang, bahwa rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua buah sisi. Dari sini guru berharap siswa bisa memahami betul yang dimaksud rusuk itu seperti apa. Kemudian guru bertanya kembali, lalu ada berapa sisi pada kerucut dan apa saja bentuk sisinya? Setelah siswa ada yang menjawab benar, yaitu sisinya berupa selimut kerucut dan lingkaran, lalu guru kembali bertanya, sehingga manakah yang merupakan perpotongan dua sisi tersebut? Dari situ siswa diharapkan menemukan bahwa rusuk yang merupakan perpotongan dua sisi adalah berupa lengkungan pada alas. Selain itu guru juga akan menunjukkan gambar bangun kerucut beserta unsur-unsurnya. Miskonsepsi yang kedua yaitu siswa menganggap titik puncak sebagai titik sudut pada kerucut. Nah, di sini siswa mengalami miskonsepsi terhadap definisi titik sudut dalam bangun ruang. Siswa menjawab demikian karena menganggap definisi titik sudut pada bangun ruang dan bangun datar adalah sama, di mana pada bangun datar titik sudut adalah perpotongan dua rusuknya. Kemudian hal ini diaplikasikan siswa pada bangun ruang yang juga menganggap bahwa rusuknya adalah TA dan TB. Sehingga siswa menjawab bahwa titik sudutnya adalah perpotongan dua rusuk tersebut, yaitu di titik T. Nah, caranya untuk siswa paham terhadap miskonsepsi yang terjadi, guru kembali menekankan definisi titik sudut pada bangun ruang, di mana titik sudut adalah perpotongan 3 sisi pada bangun tersebut. Lalu guru bertanya, ada berapa sisi pada kerucut? Diharapkan siswa menjawab benar, yaitu sisinya adalah ada 2, yaitu berupa selimut dan juga lingkaran. Lalu guru kembali bertanya, lalu kesimpulan apa yang kalian peroleh dari definisi titik sudut dan jumlah sisi pada kerucut? Nah, baru di situ siswa akan menemukan jawaban yang benar, bahwa ternyata kerucut tidak memiliki titik sudut, karena kerucut hanya dibentuk oleh 2 sisi saja, sehingga titik sudutnya tidak dapat dibentuk atau tidak ada. Dan menjelaskan bahwa T adalah puncak kerucut, bukan titik sudut. Untuk miskonsepsi yang ketiga pada kerucut yaitu pada konsep luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, di situ siswa langsung menjumlahkan luas permukaan bangun yang pertama dan luas permukaan bangun yang kedua. Hal ini karena siswa hanya menghafalkan rumus tanpa tahu asalnya. Padahal seharusnya yang benar yaitu dengan menjumlahkan bagian permukaan-permukaan yang terlihat saja. Untuk miskonsepsi yang terakhir yaitu yang keempat, itu penggunaan pi pada rumus luas permukaan dan juga volume kerucut. Nah, kan kita sering menggunakan itu pi. Nah, sebenarnya pi itu adalah hasil pembagian keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Maka hasilnya itu nanti 3,142857 dan seterusnya.
di mana berbentuk yang bilangan irasional. Jadi 3,14 dan 22/7 itu hanyalah aproksimasi dari nilai yang sebenarnya agar kita mudah dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada bagian kerucut ini. Yang pertama yaitu siswa kesulitan ketika diperintahkan untuk memberikan dan menunjukkan nama unsur-unsur pada kerucut. Nah, di situ siswa masih banyak tentang miskonsepsi seperti yang sudah dijelaskan pada miskonsepsi sebelumnya, sehingga siswa kesulitan dalam memberikan dan menunjukkan nama unsur-unsur pada kerucut. Karena di sini membutuhkan gambar yang realnya ya dari kerucut itu. Jadi kalau di sketsa 2 dimensi, siswa mengalami miskonsep sehingga sulit untuk memberikan dan menunjukkan nama unsur-unsur pada kerucut. Nah, yang kedua ini mengingat rumus luas dan volume pada kerucut. Nah, hal ini dikarenakan yang pertama itu siswa tidak pernah tertarik dengan bandung ruang sisi lengkung ini. Nah, jadi siswa itu sudah merasa rumit ya ketika melihat gambar ataupun soal cerita terkait dengan bangun ruang sisi lengkung kerucut ini. Kemudian yang kedua, guru tidak menggunakan alat peraga. Nah, sebenarnya di sini alat peraga merupakan hal yang penting dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, di bagian kerucut nantinya agar siswa tidak miskonsepsi, maka kita perlu untuk menggunakan alat peraga yang benar-benar itu merupakan bentuk dari kerucut ini. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan itu kurang bervariasi. Jadi siswa itu merasa bosan dengan metode yang hanya dilakukan dengan sama, metodenya yang digunakan sama atau tetap seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dan ketika menemukan kesulitan saat pengerjaan soal, dia tidak bertanya. Jadi siswa itu ketika menemukan soal sulit, terutama soal cerita ataupun dalam bentuk gambar yang membutuhkan pemikiran yang kritis, nah siswa itu tidak bertanya kepada guru sehingga soal tersebut tidak terpecahkan. Selanjutnya untuk menambah pemahaman ya, kita bahas soal-soal sulit. Nah, yang pertama di sini untuk soal sulitnya yaitu pada suatu hari Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah volume dari tumpeng yang tersisa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis dulu ya yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini kan D1-nya yaitu 36 cm. D1 itu diameter kerucut besar ya. Dan kemudian D2-nya masih belum diketahui ya. Diameter kerucut kecilnya masih belum diketahui. Kemudian untuk T1-nya yaitu 24 cm. Tinggi kerucut besar ya T1 itu. Kemudian T2 tinggi kerucut kecilnya yaitu 8 cm. Nah, pertama kita cari panjang diameter kerucut kecil terlebih dahulu ya, yaitu dengan menggunakan perbandingan kesebangunan sebagai berikut. Nah, D1 dibanding D2 yaitu akan sama dengan T1 banding T2. Kita tinggal mensubstitusi dari nilai-nilainya ya. D1 banding D2. D1 di sini adalah 36 banding D2 karena D2-nya yang mau dicari, sama dengan T1 yaitu 24 banding T2-nya yaitu 8. Sehingga dengan menggunakan perbandingan kesebangunan ini didapatlah D2-nya yaitu 12 cm. Nah, next selanjutnya kita sudah bisa mencari volume dari kerucut besar dan volume dari kerucut kecil. Nah, untuk volume kerucut itu rumusnya kan 1/3 dikali pi R kuadrat T. Nah, untuk volume kerucut besar yaitu adalah 1/3 pi dikali R1 kuadrat dikali T1. Nah, R1 di sini artinya jari-jari pada volume dari kerucut besar ya, jari-jari dari kerucut besar. Karena tadi D1-nya yaitu 36 cm, maka R1-nya yaitu adalah setengah dari D1-nya tadi yaitu 18 cm. Dan untuk T1-nya yaitu 24. Sehingga kita tinggal mensubstitusi nilainya ya, yaitu 1/3 dikali 3,14 dikali 18 kuadrat dikali 24. Hasilnya yaitu 8138,88 cm pangkat 3. Nah, selanjutnya kita cari volume kerucut kecil ya. Untuk volume kerucut kecil menggunakan R2 untuk jari-jarinya. Kemudian untuk
tingginya itu menggunakan T2. Nah, tinggal disubstitusi ya, yaitu 1/3 dikali Pi dikali R2 kuadrat dikali T2. Nah, di sini 1/3 dikali 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 8. Hasilnya yaitu 301,44 cm pangkat 3. Nah, jadi untuk mencari volume dari tumpeng yang tersisa yaitu adalah volume kerucut besar dikurangi dengan volume kerucut kecil, yaitu 8.138,88 untuk volume kerucut besarnya dikurangi volume kerucut kecilnya yaitu 301,44. Nah, hasilnya itu 7.837,44 cm pangkat. Lanjut ke soal sulit yang kedua ya, yaitu suatu kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi T cm. Jika luas permukaan kerucut adalah A cm pangkat 2 dan volume kerucut A cm pangkat 3, maka tentukan yang pertama itu yang ditanyakan nilai dari T, kemudian yang kedua nilai dari A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu ya yang diketahui, yaitu jari-jari kerucut kita lambangkan dengan R yaitu 6 cm dan tingginya T cm. Garis pelukis terhubung dengan jari-jari dan tinggi kerucut sehingga membentuk segitiga siku-siku. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh nilai dari S-nya kan rumusnya akar R kuadrat plus T kuadrat, sehingga kita tinggal substitusi nilai dari R-nya, yaitu akar 6 kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga diperoleh nilai dari S yaitu akar 36 ditambah T kuadrat. Nah, kita cari volume dari kerucutnya ya. Kita lambangkan volume kerucut yaitu kan A. Nah, sehingga untuk mencari volume kerucut itu kan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, yaitu 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali T. Nah, di situ Pi R kuadrat adalah luas alasnya ya, karena kerucut itu berbentuk lingkaran dan T itu adalah tinggi dari kerucutnya. Sehingga kita tinggal substitusi nilai dari R-nya, sehingga hasilnya itu 1/3 dikali Pi dikali 6 kuadrat dikali T. Hingga volume kerucutnya yaitu 12 pt. Nah, selanjutnya kita cari luas permukaan kerucut yang dilambangkan dengan A cm pangkat 2 ya. Maka untuk luas permukaan dari kerucut ini rumusnya yaitu luas selimut ditambah luas alas. Nah, di sini sama-sama dilambangkan A ya untuk luas permukaannya. Nah, A-nya di situ yaitu luas selimut ditambah luas alas sehingga PR dikali S plus R. Nah, di sini untuk luas permukaan sama volume sama-sama dilambangkan A ya, sehingga volume sama dengan 12 pt itu sama dengan luas permukaannya yaitu Pi dikali 6 dikali akar 36 ditambah T kuadrat ditambah 6. Nah, kita sederhanakan ya. Kita sama-sama membaginya dengan 6pi. Kedua ruasnya kita sama-sama bagi dengan 6pi sehingga diperoleh 2T sama dengan akar 36 ditambah T kuadrat ditambah 6. Nah, 2T min 6 sama dengan akar 36 plus T kuadrat. Nah, masing-masing kedua ruas kita kuadratkan ya. Nah, sehingga 2T min 6 kuadrat sama dengan akar 36 plus T kuadrat kita kuadratkan. Nah, sehingga hasilnya yaitu 4T kuadrat min 24T plus 36 sama dengan 36 plus T kuadrat. Nah, kita ubah bentuk persamaannya ya, yaitu menjadi 4T kuadrat min T kuadrat min 24T ditambah 36 min 36 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3T kuadrat min 24T sama dengan 0. Sehingga 3T dikali T min 8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai dari T yaitu ada dua kemungkinan ya, yaitu 3T sama dengan 0, kemudian T min 8 sama dengan 0. Untuk 3T sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Untuk T min 8 sama dengan 0, nilai dari T-nya sama dengan 8. Nah, oleh karena tinggi itu tidak mungkin 0, maka yang kita ambil yaitu T-nya sama dengan 8 cm. Nah, pertanyaan kedua itu adalah untuk mencari nilai dari A. Nilai dari A disubstitusikan tinggi kerucut sehingga diperoleh A sama dengan 12 pt kan. Nah, sama dengan 12 dikali pi dikali T-nya yaitu 8 sehingga hasilnya 96 pi. Nah, dengan demikian diperoleh nilai dari A adalah 96 pi cm pangkat 2 untuk luas permukaannya dan untuk volumenya yaitu 96 pi cm pangkat 3. Nah, untuk A-nya kita tulis 96 pi ya nilainya sebenarnya.
Selanjutnya kita bahas contoh soal sulit yang ketiga ya. Nah, di sini untuk contoh soal sulit yang ketiga yaitu terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut yang sepusat. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Jari-jari kecil adalah setengah jari-jari kerucut besar. Tinggi kerucut kecil adalah setengah dari tinggi kerucut besar. Nah, tentukan luas permukaan dan juga volumenya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tulis dulu ya yang diketahui, yaitu kerucut yang besar memiliki jari-jari 10 cm, kita lambangkan dengan R1 ya, dan tingginya yaitu 24 cm, kita lambangkan dengan T1. Nah, untuk kerucut kecil yaitu R2 yaitu setengah dikali 10 cm sama dengan 5 cm, kita lambangkan dengan R2 ya, dan untuk T2-nya yaitu setengah dikali 24 cm. Nah, hasilnya 12 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan dan volumenya. Kita cari ya untuk luas permukaannya terlebih dahulu. Nah, kita memerlukan garis pelukisnya terlebih dahulu. Kita cari garis pelukis dari kerucut besarnya terlebih dahulu. Nah, garis pelukis kerucut besarnya itu kan dilambangkan dengan S1 sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah T1 kuadrat. Nah, tinggal mensubstitusi dari nilainya ya, dari R1 dan T1-nya. Sehingga diperoleh S1 sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. S1 sama dengan akar 100 ditambah 576. Jadi S1-nya itu adalah akar dari 676. Sehingga diperoleh dari S1 sama dengan 26 cm. Jadi garis pelukis kerucut besarnya yaitu 26 cm. Kita cari garis pelukis kerucut kecil ya selanjutnya yang dilambangkan dengan S2. Rumusnya yaitu S2 sama dengan akar R2 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Itu kita tinggal substitusi nilai dari R2 dan T2-nya. S2 sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga S2-nya yaitu akar 25 ditambah 144. Nah, sehingga S2-nya ini akar 169. Sehingga diperoleh S2-nya yaitu 13 cm. Nah, selanjutnya kita cari luas alas kerucut besarnya ya. Nah, luas alas kerucut besarnya, luas alas kerucut besar. Nah, kerucut besar itu kan rumusnya PR kuadrat. Nah, untuk luas alas kerucut besar yaitu kita lambangkan dengan LA1 ya, sama dengan PR1 kuadrat. Sehingga LA1 sama dengan Pi dikali 10 kuadrat. Sehingga untuk LA1 sama dengan 100 Pi. Selanjutnya kita cari luas alas kerucut kecil ya. Kita lambangkan dengan LA2 yang kita cari, itu untuk luas kerucut kecilnya LA2-nya yaitu sama dengan PR2 kuadrat, sehingga LA2 sama dengan Pi dikali 5 kuadrat, sehingga hasilnya LA2-nya 25 Pi. Selanjutnya kita cari luas selimut kerucut besar ya. Kita lambangkan dengan LS1. Nah, LS1 itu kan rumusnya PR1 dikali S1. Jadi kita tinggal mensubstitusinya ya. Jadi LS1 sama dengan Pi dikali 10 dikali 26. Sehingga LS1-nya sama dengan 260 Pi. Nah, kemudian kita cari luas selimut kerucut kecil. Nah, LS2 kita lambangkan dengan LS2 ya. LS2 sama dengan PR2 dikali S2. Sehingga LS2 kita tinggal substitusi nilai dari R2 dan S2-nya ya. Sehingga LS2 yaitu Pi dikali 5 dikali 13. Sehingga LS2 nilainya 65 Pi. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan bangun tersebut yaitu LS1 ditambah LS2 ditambah LA1 dikurangi LA2. Nah, kita tinggal substitusi ya. Untuk LS1-nya yaitu 260 Pi ditambah LS2-nya 65 Pi ditambah LA1-nya 100 Pi dikurangi LA2-nya yaitu 25 Pi, sehingga hasilnya 400 Pi. Nah, kita gunakan Pi itu pendekatannya dengan menggunakan 3,14 ya, sehingga 400 Pi yaitu 400 dikali 3,14, sehingga hasilnya yaitu adalah 1256 cm pangkat 2. Jadi untuk luas permukaan bangun tersebut adalah 1256 cm pangkat 2. Nah, selanjutnya kita mencari dari volumenya ya. Untuk volume kerucut besar kita lambangkan dengan V1 ya. Untuk mencari V1 yaitu sama dengan 1/3 dikali PR1 kuadrat dikali T1.
Nah, kita tinggal mensubstitusi nilai dari R1 dan T1-nya. Sehingga V1 sama dengan 1/3 dikali Pi dikali 10 kuadrat dikali 24. V1 sama dengan Pi dikali 100 dikali 8. V1-nya yaitu 800 Pi. Nah, selanjutnya kita cari volume kerucut kecilnya ya. Nah, V2 kita lambangkan dengan V2 untuk volume kerucut kecilnya, sehingga V2 sama dengan 1/3 Pi R2 kuadrat dikali T2. Kita tinggal substitusi nilai dari R2 dan T2 nya ya, sehingga V2 sama dengan 1/3 Pi dikali 5 kuadrat dikali 12. V2 sama dengan Pi dikali 25 dikali 4, sehingga hasil dari V2 nya yaitu 100 Pi. Nah, selanjutnya jadi volume bangun tersebut adalah V1 ditambah V2 nya, sehingga 800 Pi ditambah 100 Pi hasilnya 900 Pi. Sehingga nilai dari volumenya yaitu adalah 900 Pi. Nah, 900 Pi kita gunakan pendekatan Pi itu nilainya 3,14, sehingga 900 dikali 3,14 hasilnya 2826 cm pangkat 3, sehingga volumenya yaitu 2826 cm pangkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan part 3, yaitu tentang bola. Apa itu bola? Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Sebenarnya bola juga dapat diartikan sebagai himpunan semua titik dalam dimensi 3 yang berjarak sama dengan suatu titik acuan, yaitu titik pusat bola. Berikut merupakan karakteristik bangun ruang bola. Bangun ruang bola memiliki satu sisi. Sisi bola merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola tersebut dapat disebut sebagai permukaan bola atau selimut bola. Bangun ruang bola tidak memiliki rusuk. Pada gambar di atas, bagian yang diberi nama dengan R merupakan jari-jari bola. Jari-jari bola menghubungkan titik pusat bola dengan titik pada permukaan bola. Sama dengan materi pada bangun lingkaran. Diameter bola ukurannya 2 kali ukuran jari-jari bola. Ruang garis yang menghubungkan dua titik pada bola disebut dengan tali busur bola. Tali busur bola terpanjang merupakan diameter bola. Baik, kita lanjut ke luas permukaan bola. LP sama dengan 4 kali P kali R kuadrat, di mana LP adalah luas permukaan bola, R jari-jari bola, P adalah konstanta yang bernilai 3,14159 dan seterusnya. Volume bola V sama dengan 4/3 dikali P dikali R pangkat 3, di mana V adalah volume bola, R jari-jari bola, P adalah konstanta yang bernilai 3,14159 dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke miskonsepsi pada bola. Pi sebenarnya adalah hasil pembagian keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Maka hasilnya itu adalah 3,14, di mana berbentuk bilangan irasional. Jadi 3,14 dan 22/7 itu hanyalah aproksimasi dari nilai yang sebenarnya, agar kita mudah dalam menyelesaikan soal. Baik, kita lanjut ke kesulitan yang dialami siswa. Yang pertama, memberikan dan menunjukkan nama unsur-unsur pada bola. Yang kedua, mengingat rumus, luas, dan volume bola. Hal ini karena siswa tidak pernah tertarik dengan bangun ruang sisi lengkung. Guru tidak menggunakan alat peraga, dan metodenya yang digunakan kurang bervariasi, sehingga siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Dan ketika menemukan kesulitan saat pengerjaan soal, siswa tersebut tidak bertanya. Mari kita lanjut ke contoh soal sulit. Satu, terdapat suatu bola dengan jari-jari R cm. Jika luas permukaan bola tersebut adalah A cm pangkat 3 dan volume bola tersebut adalah A cm pangkat 3, tentukan nilai R dan nilai A. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama.
dan juga berpusat di titik yang sama. Jumlah sisi pada bola hanya ada satu sisi yang merupakan sisi lengkungnya. Bola sebenarnya bisa dibuat dengan merotasi atau memutar 1/2 lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai pusat rotasi. Bola dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola ialah olahraga voli, sepak bola basket, globe, kelereng, dan lain-lain. Kita lanjut ke luas permukaan bola. Luas permukaan bola ialah sama dengan hasil dari 4 kali lipat dari luas lingkaran dengan jari-jari yang sama, atau bisa dituliskan sebagai berikut. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat. Luas bola sama dengan 4 kali PR kuadrat sama dengan 4 PR kuadrat. Lanjut ke volume bola. Volume bola ialah sama dengan dikalikan dengan pangkat 3 dari jari-jari bola tersebut, atau bisa dituliskan sebagai berikut. Diketahui jari-jari sama dengan R cm. Luas permukaan sama dengan A cm kuadrat. Volume sama dengan A cm pangkat 3. Nah, yang ditanyakan ini adalah nilai R atau jari-jari. Diketahui bahwa luas permukaan bola nilainya sama dengan volume bola. Maka persamaannya adalah L sama dengan V, di mana L-nya itu 4 PR kuadrat dan V-nya itu 4/3 PR pangkat 3. Sesama P itu dihilangkan sehingga hasilnya itu 3 cm. Lanjut ke nilai A, luas permukaan. Luasnya kan 4 PR kuadrat. Jadi di sini kita menggunakan 3,14 karena 3 bukan kelipatan dari 7, yaitu sama dengan 4 kali P dikali 3 pangkat 2, sehingga hasilnya 4 kali 9 kali P cm pangkat 2 sama dengan 36 P cm pangkat 2. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bangun di samping dibentuk dari 2,5 bola yang sepusat. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, setengah bola yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan cm, sedangkan yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 8 cm. Nah, untuk di pembahasan kali ini kan yang ditanyakan itu luas permukaan bangun tersebut. Jadi luas permukaannya adalah setengah kali luas permukaan bola besar ditambah dengan setengah kali luas permukaan bola kecil ditambah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Nah, untuk luas permukaannya yaitu setengah kali 4P dikali 8 dikali 2 ditambah setengah kali 4P dikali 4 dikali 2 ditambah P dikali 8 dikali 2 min P dikali 4 dikali 2. Nah, jadi luas permukaannya yaitu sama dengan 128P ditambah 32P ditambah 64P dikurangi 16P, sehingga hasilnya yaitu 208P cm pangkat 2. Sedangkan untuk volume bangunnya yaitu V sama dengan 2/3P RB pangkat 3 min 2/3P RA pangkat 3. Sehingga di sini V-nya sama dengan 2/3P dikali RB pangkat 3 min RA pangkat 3. Jadi kita tinggal substitusikan nilai RB sama RA, yaitu V sama dengan 2/3P dikali 8 pangkat 3 min 4 pangkat 3. Sehingga hasilnya V sama dengan 2/3P dikali 512 min 64, sehingga hasil dari V-nya yaitu sama dengan 2/3P dikali 448. Hasilnya yaitu V sama dengan 896/3P. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, kubus di dalam bola. Terdapat suatu kubus dengan panjang sisi S cm. Dalam kubus tersebut berada di dalam bola dengan kondisi semua titik sudut kubus menyentuh bola. Nah, pertama kita yang ditanyakan itu luas permukaan bola dan yang kedua yaitu volume bola. Di sini diketahui panjang rusuk S sama dengan S cm.
Nah, karena yang pertama ini yang diketahui rusuk kubus S cm ya, diagonal ruang kubus 2 sama dengan jari-jari bola sama dengan S akar 3. Diagonal ruang kubus dibagi menjadi 2, yaitu S akar 3 dibagi 2. Nah, luasnya itu kan sama dengan 4πr kuadrat. Jadi kita tinggal substitusikan nilai R-nya, yaitu 4pi dikali S akar 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 4pi dikali 3S pangkat 2 per 4. Jadi di sini kan sama-sama 4, jadi dicoret. Sehingga hasilnya itu sama dengan 3S kuadrat P cm pangkat 2. Di sini kan juga ditanyakan volume bola. Rumusnya 4/3 PR pangkat 3. Jadi kita tinggal masukkan nilai dari R ke rumus ini. Sama dengan 4/3 Pi dikali S akar 3 per 2 pangkat 3. Hasilnya adalah setengah S pangkat 3 akar 3 Pi cm pangkat 3.